Puluhan korban tanah longsor di Natuna telah berhasil ditemukan tim evakuasi gabungan. Hingga hari ini korban meninggal dunia menjadi 30 orang. Informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami jurnalis MJN Sarah Rohendi langsung dari Kabupaten Natuna, Kepri. Sarah, bagaimana informasi terkini mengenai jumlah korban akibat tanah longsor dan apa saja langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan tanah longsor? Ya Fitri, saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan sudah ada 30 korban jiwa yang berhasil dievakuasi dan berhasil diidentifikasi oleh BNPB dan juga tim evakuasi gabungan. Sementara itu masih ada sekitar 24 korban yang diduga hilang akibat tertimbun oleh material longsor. Hingga saat ini Fitri, bantuan logistik pun masih terus berdatangan yang dimana sudah ada kurang lebih 16 ton bantuan logistik yang sudah tiba di salah satu posko pengungsian yaitu di PLBN Pulau Serasan, yang nantinya para bantuan logistik ini akan dibagikan ke 3 titik lain posko pengungsian di sekitar titik terjadinya longsor. Selain itu Fitri, dalam melakukan upaya pencarian tentu saja tim evakuasi gabungan dan relawan mengalami sejumlah kendala yang dimana salah satunya adalah akses jalan yang tertutup oleh tumpukan atau tanah basah sehingga menyulitkan tim evakuasi. Dalam melihat hal ini, pemerintah nantinya akan mengerahkan sejumlah alat berat khususnya dari Kementerian PUPR nantinya akan mengerahkan 2 buah ekskavator untuk membuka akses jalan, yang dimana nantinya 2 ekskavator ini akan membuka jalan sepanjang 100 meter dalam kurun waktu 2 hari. Namun perlu diingat waktu ini pengerjaannya masih tentatif mengingat cuaca di Pulau Serasan ini yang cenderung mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Selain itu Fitri, sejumlah penanganan dari pemerintah akan dilakukan seperti pemasangan tiang listrik yang dimana sebelumnya ada 7 tiang listrik yang roboh akibat dari longsornya tanah di Pulau Serasan. Dari pihak BMKG juga nantinya akan melakukan TMC atau teknologi modifikasi cuaca bersama BRIN dan juga TNI, yang dimana nanti melalui teknologi modifikasi cuaca ini akan mengalihkan hujan di luar titik atau daerah evakuasi korban dan pencarian dari korban yang tertimbun material longsor. Selain itu, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna nantinya sudah melihat atau meninjau lahan yang nantinya akan digunakan sebagai tempat relokasi rumah warga. Nantinya ada sekitar 100 rumah warga yang nantinya akan direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Natuna di dataran yang cukup datar dan jauh dari tebing yang rawan longsor. Nantinya pemerintah kabupaten sudah menyiapkan 11 hektar yang dimana di luas 11 hektar ini dapat mencakup kurang lebih 100 rumah. Fitri. Lalu bagaimana dengan penanganan korban luka di posko pengungsian? Adakah kendala dalam menangani para korban ini? Ya Fitri, salah satu kendala yang dihadapi oleh tim medis dalam penanganan korban luka adalah minimnya fasilitas medis, yang dimana di posko PLBN yang menjadi pusat posko pengungsian ini tidak adanya ruangan bedah, sehingga korban luka berat yang ini ada 4 orang harus dilarikan ke rumah sakit di luar Pulau Serasan, yaitu ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat, Pontianak, dan juga di Pulau Natuna. Untuk informasi selengkapnya, Fitri, mari kita simak pernyataan dari dokter bedah yaitu Aryo Pradito. Sejak kejadian hari Senin, dari hari pertama sampai hari keempat ini sebenarnya korban terdampak langsung dari kelongsoran itu ada jumlah yang terkena berat itu ada 4, tiga dirujuk ke Pontianak namun 1 meninggal di jalan.
kemudian 1 dirujuk ke RSUD Natuna. Nah itu kendala di sini, kalau kita ada korban yang berat ataupun sedang, kita nggak bisa lakukan tindakan di sini karena di sini tidak ada fasilitas rumah sakit, tidak ada fasilitas penunjang juga, dan fasilitas kamar operasi juga tidak ada. Di sini saya berperan sebagai dokter bedah, sebagai penanganan awal. Kalau seandainya ada pasien luka trauma yang sedang dan berat, baru kami rujuk. Selama 4 hari ini jumlah pasien yang datang dari pengungsi itu kebanyakan pasien umum yang rata-rata sakit batuk pilek, demam, ada juga yang diare, terutama anak kecil. Berdasarkan pernyataan dari salah satu tim medis di posko pengungsian, yang dimana mereka hanya bisa menangani korban dengan luka ringan, dan selain itu para dokter juga melakukan pendekatan secara psikologis karena sebagian besar dari pengungsi mengalami trauma akibat peristiwa tanah longsor yang menghantam satu kampung di Kecamatan Serasan. Fitri. Terima kasih Sarah Ruandi atas laporan Anda.